Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komen. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah bertanya di kolom komen. Dan saya akan membahas pertanyaan itu setelah video yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Kita mulai. Pertanyaan pertama dari Ketut Sudirka Prugemilang. Dok, mau tanya, kalau ada benjolan di bawah kulit dan di atas daging, apakah berbahaya, dok? Terima kasih. Oke, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda ini berbahaya atau tidak berbahaya. Saran saya adalah kunjungi dokter, ya. Benjolan pada kulit, atau kita sebut dengan tumor, jadi tumor itu artinya benjolan. Bisa jinak, bisa ganas. Jadi tumor itu belum tentu ganas, ya. Nah, bisa berupa, misalnya, salah satunya adalah lipom. Nah, lipom ini berisikan lemak. Nah, kalau ini termasuk tumor jinak. Nanti tergantung dari ukurannya. Kemudian, jadi kalau ada tumor, biasanya dokter akan memeriksa yang pertama, apakah kulit ini di atas kulitnya masih baik, atau sudah mulai mengkeret kayak kulit ceruk. Kemudian, lokasinya juga di mana, ukurannya berapa, diameternya berapa. Kemudian ada tanda-tanda radang atau tidak. Nah, kalau seperti ini Anda harus konsultasikan ke dokter, harus ada pemeriksaan fisik. Jadi tidak bisa cuma lihat begini, oh ini berbahaya, oh ini tidak berbahaya. Jadi kita dokter bukan dukun, kita tidak bisa melihat kulit Anda seperti apa. Kemudian ada juga yang lain seperti TB pada kulit, itu juga bisa. Kemudian bisa mungkin tanda awal dari cancer, jadi saya tidak tahu, ya. Jadi saran saya adalah kunjungi dokter. Oke, next. Akang Demdem. Ini pertanyaannya, salam dok. Salam balik. Kalau aku sering sakit kepala sebelah, apa itu gejala dan efek samping dari apa, dok? Sakit kepala sebelah, ya migrain ya biasanya. Efek samping dari apa? Saya tidak tahu. Jadi saranku adalah periksakan diri Anda ke dokter. Umur berapa juga saya tidak tahu. Kemudian sehari-hari Anda aktivitasnya apa, kerjaannya apa, apakah sering di depan komputer atau tidak. Jadi informasi ini sangat terbatas. Jadi saran saya adalah kunjungi dokter. Lalu ada pertanyaan dari Firman Lodia Risandi. Dok, bagaimana caranya mengatasi anemia atau kekurangan sel darah merah? Jadi, ya, anemia ini kekurangan zat hemoglobin, ya. Kalau anemia, zat hemoglobin yang kurang, berarti Anda harus mengisi, terutama dari asupan nutrisi. Kalau kita bilang hemoglobin dibagi dua, ya. Ada heme, ada globin, ada zat besi, ada protein di sana. Jadi mungkin makanan Anda sehari-hari kekurangan zat-zat gizi tersebut. Zat besi Anda bisa dapatkan dari sayuran hijau, kemudian dari daging, dari hati juga. Protein, ya saya sering bolak-balik cerita, sumber protein itu banyak sekali. Telur, tempe, kemudian kacang-kacangan, daging, ya, ikan juga. Kemudian satu lagi yang perlu Anda cek, apakah Anda mengalami perdarahan? Mungkin wasir, ya. Jadi ambeien yang mengeluarkan darah, Anda tidak kerasa tiap hari seperti itu. Terus atau perdarahan-perdarahan lainnya, atau mens Anda mungkin banyak mengeluarkan darah. Nah, ini juga harus dicek karena ada yang bocor atau zat gizinya yang kurang. Nah, silakan Anda cek. Dan ketika Anda tidak mendapatkan jawabannya, saran saya kunjungi dokter. Lalu pertanyaan terakhir. Ya, jadi setiap video saya menjawab beberapa pertanyaan saja, jangan terlalu panjang, takutnya Anda tidak fokus. Oke. Dari Suparman Parman, istri saya sering sakit kepala tanpa tahu penyebabnya. Apa penyebabnya, dok? Mohon penjelasannya. Wah, saya tidak tahu istri Anda usia berapa, pekerjaannya apa, aktivitasnya apa, masalah yang sering dihadapi apa, atau mungkin ada anemia atau tidak. Saya sudah pernah bahas 6 penyebab sakit kepala, dan ada bahas video keduanya lagi, ada saya update lagi untuk penyebab sakit kepala. Silakan ditonton apakah salah satu dari situ. Karena banyak faktor untuk bisa menyebabkan sakit kepala, kurang tidur, kurang istirahat, terlalu lama di depan komputer. Mungkin kalau zaman dulu tidak ada gadget, ya, tidak ada gadget seperti ini, Anda kurang berhubungan dengan gadget. Kalau sekarang dengan ada gadget begini, kerjaan dari sini bisa 6-8 jam main, ya, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala. Kemudian kurang minum air, tanda awal dari gejala stroke atau apapun. Silakan cek lagi di video saya, pelajari lagi, dan kalau tidak ketemu, kunjungi dokter. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan pada video kali ini, dan saya doakan Anda semua tetap sehat. Sebentar lagi kita masuk, kayaknya ini sudah masuk mulai hujan, ya, musim hujan. Sebaiknya Anda konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, ya, karena perubahan musim biasanya diikuti juga dengan muncul banyak gejala penyakit. Oke, seperti biasa, buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan komen di bawah, like, dan share pada teman-teman Anda. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.